Iya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua. Pak Altin, jadi tadi dikatakan Dinas PMD juga salah satu yang mengawasi penyaluran dana desa. Apakah cuma Iya, Dinas PMD saja? Karena saya lihat beberapa kali di berita di media cetak bahwa kejaksaan juga bisa ikut mengawasi. iya, iya. Sebenarnya yang berhak mengawasi penggunaan anggaran di desa itu bukan hanya dinas, Mhm. tapi mulai dari masyarakat diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Hanya saja eh, untuk lembaga yang ada di desa, kita kenal ada beberapa lembaga, di antaranya adalah BPD. BPD salah satu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ya, pengawasan kinerja ini bisa dilakukan melalui perencanaan, Mhm. mereka terlibat dalam pembahasan, kemudian pelaksanaan anggaran ini bisa dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh BPD, Mhm. kemudian pertanggungjawaban juga harus diperdeskan. Artinya Mhm. kalau PES berarti BPD harus bersama kepala desa. Ini bentuk perwakilan masyarakat untuk mengawasi dana desa. Sementara masyarakat umum berhak juga untuk melakukan pengawasan. Ya, Mhm. itu juga diatur dalam peraturan bahwa masyarakat bisa diberikan kesempatan untuk mengetahui program dan yang ada di desa. Kemudian, Ya. seperti yang tadi disebutkan kejaksaan, ini terkait dengan laporan. Laporan masyarakat itu eh, biasanya disampaikan kepada aparat penegak hukum. Dan kalau di pemerintah daerah juga kita ada pengawasan internal oleh inspektorat. Jadi semua lembaga ini mempunyai kewenangan dalam pengawasan anggaran yang ada di desa, selain dengan pengawasan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kalau untuk audit secara berkala dilakukan kah Pak atau tidak? Ya, audit secara berkala ada. Jadi desa itu harus menyampaikan laporan penggunaan dana desa. Misalnya begini, dana desa tahun 2021 itu akan disalurkan kepada desa setelah desa mempertanggungjawabkan dana desa tahun sebelumnya. Mhm. Kemudian dana desa juga itu disalurkan 3 kali dalam 1 tahun. Oke, secara Sebelum bertahap ya. menyalurkan anggaran, ya sebelum tahap selanjutnya disalurkan, desa harus mempertanggungjawabkan dulu anggaran yang sudah diterima. Baik. Baik. Sejauh ini Iya. kalau dari Pak Altin sendiri selaku praktisi pemerintahan desa melihat seberapa efektif yang dana desa yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di desa? Ya, kita berharap sebenarnya anggaran dana desa ini bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat ya. Mhm. Khusus untuk tahun 2000 dan 2021 pemerintah sudah mengatur. Ini kaitan dengan situasi pandemi COVID-19. Ya. Jadi pada tahun 2020 masyarakat menerima BLT, Hmm. bantuan langsung tunai. Itu Ya. diberikan pada tahun 2020 dan Dan itu dilanjutkan pada diambil dari tahun. dana desa ya? Iya, betul. Dan dilanjutkan pada tahun 2021. Beberapa kali saya pada kesempatan menghadiri penyaluran dana desa, kami selalu menghimbau masyarakat untuk menggunakan ini sebagai anggaran yang produktif. Karena Mhm. BLT tidak bersifat selamanya, hanya Ya. di situasi COVID-19. Jadi Yang wajib, yang berhak mendapat itu siapa Pak? Apakah semua masyarakat di desa itu atau cuma orang-orang yang membutuhkan? ya, semua masyarakat miskin. Oke. Jadi penentuan siapa masyarakat miskin ini juga lewat musyawarah antara BPD Baik. dan pemerintah desa. Baik. Dan biasanya ada yang suka tempel nama yang terima biar ada transparansi begitu ya? Iya, betul, betul, betul. Itu Oke. bentuk pengawasan juga kepada yang Oke. menerima. Kalau dari Pak Altin sendiri melihat seberapa efektif pengawasan yang dilakukan atau apakah masih ada celah-celah yang memungkinkan untuk oknum-oknum nakal begitu untuk menyelewengkan anggaran, Pak? Ya, pengawasan ini sebenarnya pemerintah sudah mengatur dengan baik. Tapi jika dilihat dari kemampuan personil, khususnya yang terkait langsung kecamatan maupun dari dinas PMD, inspektorat dan PNS yang ada di kabupaten,
dibandingkan dengan luas tentu saja masih kurang efektif karena ratusan desa harus diawasi dengan jumlah personil yang ada di dinas yang terbatas. Makanya pengawasan lewat masyarakat menjadi sangat penting dan ini juga yang menjadi harapan pemerintah agar supaya masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan. Dan itu sudah disosialisasikan? Iya, kita terus mensosialisasikan itu kepada masyarakat supaya terlibat langsung dan buktinya sudah banyak, apalagi dengan zaman media sosial sekarang, itu sebagai bentuk pengawasan sosial juga dari masyarakat. Nah, kalau terkait BUMDes, Pak, yang menjadi lembaga ekonomi desa itu untuk membentuk BUMDes lagi-lagi tergantung musyawarah desa atau bagaimana? Ya, betul. BUMDes ini merupakan lembaga ekonomi di desa. Ya, kalau tahun-tahun sebelum kita pernah melihat KUD, Koperasi Unit Desa, itu juga lembaga ekonomi. Tapi perbedaannya kalau KUD itu koperasi kan, jadi dari, oleh, dan untuk anggotanya. Iya. Kesejahteraannya hanya untuk anggota. Sementara BUMDes ini untuk masyarakat dan milik masyarakat. Nah, BUMDes ini kita berharap pembentukannya itu dilakukan lewat musyawarah desa. Sementara pemerintah desa bisa memberikan penyertaan modal. Penyertaan modal kepada BUMDes dan digunakan untuk unit-unit usaha produktif di desa. Contoh itu sangat usaha-usaha baik yang sebenarnya. Untuk BUMDes seperti apa, Pak? Jual beli kah atau bagaimana? Boleh jual beli bisa termasuk. Ada juga yang melanjutkan program pemerintah sebelumnya lewat kegiatan simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini favorit, tapi perlu pengawasan yang harus yang hati-hati baik juga, juga. Jangan karena tidak sedikit koperasi yang kolaps karena kebanyakan kasih pinjaman tidak balik kan. Betul. Selain itu juga ada beberapa contoh unit usaha misalnya lewat gas LPG, kemudian Pertamini di desa. Ada satu contoh di Minahasa Selatan, satu desa Tanamon di Kecamatan Senonosayang memberikan penyertaan modal untuk pengadaan kapal tangkap ikan. Dan itu sangat efektif. Tahun kemarin puluhan juta didapatkan untuk kegiatan BUMDes ini. Ya, tahan di situ dulu Pak Altin. Lalu kira-kira bagaimana kan tadi dibilang kalau BUMDes itu dari masyarakat desa untuk masyarakat desa. Kalau ada keuntungan atau laba pembagiannya seperti apa? Kita bahas setelah yang satu ini.